Sudah disampaikan, diiklankan ya, bahwa jam setengah 9 atau jam 9 kita mulai ada kajian bebas, kemudian disambung dengan tanya jawab ya, baik nanti dari pemirsa Hayatuna yang sedang memperhatikan acara ini di rumah, ataupun juga pemirsa yang ada di masjid, yang juga para peserta i'tikaf gitu. Karena ini kajian bebas, artinya bebasnya kumaha saya we gitu. Barangkali ada hal yang perlu saya tegaskan ya, berkaitan dengan persepsi masyarakat kita berkaitan dengan bulan Ramadan. Jadi sering kali kita mendengar ada orang yang menyampaikan bahwa Ramadan itu adalah bulan latihan, bulan tarbiyah gitu kan. Sehingga persepsinya di bulan Ramadan itu kita sedang dilatih untuk menghadapi 11 bulan di hadapannya atau 11 bulan berikutnya begitu. Nah, justru hal ini yang ingin saya kritisi ya, berkaitan dengan persepsi tadi, terutama persepsi tentang Ramadan dianggap sebagai bulan latihan. Nah, yang namanya latihan dengan ujian gitu, itu biasanya lebih lama latihan daripada ujian gitu kan. Seperti anak sekolahan gitu, itu kan ujiannya cuma 1 minggu 2 minggu, tapi latihan untuk menghadapi ujian yang 1 dan 2 minggu itu perlu beberapa bulan. Jadi artinya bahwa latihan itu lebih lama daripada ujiannya begitu. Terus juga event-event olahraga gitu kan, seperti pertandingan sepak bola, pertandingan bola voli, kemudian badminton, apapun itu yang namanya sebuah turnamen, itu justru lebih banyak latihan ketimbang ujiannya gitu. Jadi hal ini beberapa hal menunjukkan bahwa latihan itu lebih lama ketimbang ujiannya. Makanya berkaitan dengan bulan Ramadan yang dianggap sebagai bulan latihan yang akan menghadapi 11 bulan, nah ini kan jadi kontraproduktif gitu. Jadi latihannya sebulan tapi ujiannya 11 bulan. Makanya jangan kaget di lapangan gitu kan. Jangankan orang untuk menghadapi 11 bulan ke depan, bahkan untuk menyelesaikan latihan saja di bulan Ramadan yang 1 bulan itu sudah pada nggak kuat. Energinya kurang, energinya tidak tercover, karena memang ketika orang di bulan Ramadan itu beranggapan bahwa ini adalah masanya kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang tidak biasa kita lakukan di bulan yang lain. Makanya kalau kita perhatikan acara-acara atau kegiatan-kegiatan positif di bulan Ramadan itu kan lebih banyak ketimbang di bulan-bulan di luar Ramadan. Kajian saja gitu kan, nu biasana terang ngayakeun kajian ngayakeun ayeuna mah, bahkan sampai sehari itu sampai bisa 5 jadwal itu, dari mulai kajian subuh, kajian duha, kajian menjelang duhur, kajian setelah sholat duhur, kajian sore, aya kajian menjelang buka bersama atau buka puasa, bahkan nanti ada kajian setelah taraweh. Bahkan ada lagi kajian yang dilakukan lebih malam lagi dari itu. Nah, bisa kebayangkan oleh Mas Dedi gitu, orang yang tidak biasa kajian dalam 1 hari beberapa kali pertemuan, ini tiba-tiba di bulan Ramadan di naonnya istilahnya apa ya? Digeder ya. Diforsir Ustaz ya. Digeder apa bahasa Indonesianya ya? Diforsir. Diforsir gitu kan. Dengan fisik yang tidak terbiasa melakukan yang seperti itu, tiba-tiba masuk Ramadan diporsir habis-habisan. Makanya jangan kaget, jangankan habis sampai 30 bulan,
hanya beberapa minggu saja, beberapa hari saja fisiknya sudah tidak kuat. Makanya jangan kaget, fenomena bulan Ramadan itu kan kayak yang sudah sudah terbiasa tapi dianggap lumrah. Yaitu ketika tarawehan hari pertama sampai 1 minggu penuh tapi kesananya kosong gitu kan. Nah itu kan dianggap hal yang lumrah, padahal justru itu harusnya jadi perhatian kita, menunjukkan bahwa ketika Ramadan dianggap bulan latihan, ya itu akibatnya. Padahal kalau kita mau jujur, harusnya bukan bulan Ramadan yang dipakai latihan itu, tapi 11 bulan selain Ramadan. Jadi maksud saya, justru di bulan-bulan selain Ramadan yang 11 itu, itulah waktunya kita latihan. Latihan saum, latihan sholat, latihan kajian, latihan berbuat kebaikan, latihan sodako. Nanti seketika kita masuk bulan Ramadan, maka tenaga kita untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa di bulan Ramadan itu akan menjadi hal yang biasa dan tenaga kita akan tetap ada. Makanya seperti para sahabat, kenapa ketika mau ditinggalkan Ramadan mereka bersedih? Karena tenaga mereka masih kuat, tenaga mereka masih banyak untuk memanfaatkan bulan Ramadan dengan segala kebaikannya. Cuman bulan Ramadannya hampir habis. Beda dengan kita, Ramadan masih panjang tapi tenaga sudah habis, Ustaz. Nah, sudah habis gitu. Nah makanya ini saya pikir harus dikritik lah. Walaupun silakan beda pendapat dengan saya, tapi coba dipikirkan ulang, dipikirkan kembali. Betulkah Ramadan sebagai bulan latihan atau sebaliknya Ramadan itu harus dijadikan bulan pembuktian? Latihannya ya 11 bulan ke depan untuk menghadapi bulan Ramadan sebagai bentuk pembuktian kita terhadap latihan yang kita lakukan selama 11 bulan. Jadi saya pikir persepsi ini harus coba dikritik ya, dikritisi sehingga jangan salah persepsi, sehingga nanti banyak umat Islam yang merasa akan melakukan banyak hal kebaikan nanti menunggu Ramadan. Padahal jangan ditunggu Ramadan, harus dari sekarang, dari bulan Syawal selanjutnya. Nanti begitu Ramadan itu betul-betul siap tarung, siap memaksimalkan semua potensi, memanfaatkan tiap detiknya bulan Ramadan. Begitu kira-kira Mas Edi, itu untuk kajian pemantiknya lah. Barangkali ada pertanyaan atau ada istilahnya masukan juga mungkin dari para pendengar Hayatuna di luar negeri, ya, dalam negeri atau juga yang ada di Masjid Al Hidayah yang ikut itikaf. Ini juga boleh juga untuk bertukar pikiran atau jangan-jangan ini yang ada hadir tidak setuju dengan saya, bisa jadi begitu. Itu juga begitu, ada kemarin itu ada satu tanggapan Ustadz bahwa di bulan Ramadan ini momen yang tepat terutama untuk yang berusia masih dari usia anak-anak, remaja, itu kan mereka tidak seperti yang memang ibaratnya dikatakan atlet ya, memang sudah terbiasa. Nah mungkin di bulan Ramadan ini bisa bersama-sama melakukan latihan mendidik anak-anak mungkin. Jadi mungkin satu pola pikir di umumnya masyarakat kita itu bukan kepada pemain, tetapi ngefeknya justru yang seharusnya jadi pemain tetap saja jadi nggak ikutan main gitu, boro-boro jadi atlet gitu kan, pemain pun tidak. Mungkin hal tersebut mungkin muncul dari para orang tua itu dianggap Ramadan sebagai bulan bukan latihan tapi bulan mendidik. Kemarin tuh saya sempat mendengar dari salah satu orang tua kita, bulan mendidik yang diharapkan setelah Ramadan ini tetap gitu, karena didikan dengan dadakan kan berbeda Ustaz ya. Nah mungkin itu yang melatari yang tadinya dianggap bulan mendidik, bulan pendidikan dianggap bulan latihan, sehingga selesai Ramadan cul gitu. Mungkin itu satu pandangan, tetapi seharusnya saya sepakat juga dengan Ustadz, seharusnya kebiasaan 11 bulan, gak usah 11 bulan menurut saya, 1 bulan aja ketika bulan Sya'ban itu kita sudah mulai latihan gitu, kayaknya menghadapi Ramadan gak ripuh gitu. Kalau di kita kan boroning ya, boroning sebulan gitu, menyisakan Ayyamul Bid aja udah beratnya setengah mati gitu, karena memang kita tidak terlatih gitu. Nah itu mungkin yang selama ini saya coba dengarkan dari luar terkait dengan Ramadan ini dianggap sebagai bulan, bukan bulan pendidik, bukan bulan latihan sebetulnya, tapi pendidikan itu bukan untuk seluruh kalangan,
terutama untuk anak-anak kita yang mungkin masih balita, masih SD, SMP itu kan mereka latihannya agak susah gitu. Itu satu mungkin. Dan untuk yang usia-usia remaja seharusnya juga sama, bulan Ramadan ini bukan bulannya lagi yang untuk berdidik, tapi sudah hasil jadi, terutama para santri mungkin kan. Banyak juga santri yang saya perhatikan di beberapa pesantren di PPI itu nggak ada orang tuanya, itu malah lebih rajin puasa di sana. Tapi setelah pulang nyantrinya selesai, hilang saumnya, ngajinya pun ikut babak belur gitu. Jadi selama di pondok pesantren ada yang sampai sanggup 1 hari 1 juz, hafalannya tambah banyak gitu ya. Kemudian setelah selesai dari pesantrennya, selesai tamat juga itu ngajinya selesai gitu. Nah ini kan didikannya ternyata tidak bisa menjadi satu kebiasaan. Mungkin ini yang jadi acuan kita itu, bahwa bagaimana kita menyikapi bulan Ramadan itu betul-betul sebagai bulan untuk tempur gitu, bukan bulan untuk latihan. Nanti betul seperti Ustadz sampaikan. Dan itu ini bukan jadi fenomena sekarang, bukan hanya di Indonesia ya, tapi bukan hanya di Bandung maksud saya, tapi nasional. Berbeda dengan di luar. Dulu ada yang udah masuk pertanyaan belum? Baik, ini kesempatan pertama Ustadz Eka berikan pertanyaan melalui chat ya, melalui chat di grup Al Hidayah. Apabila mau bertanya, atau silakan ini bisa juga dengan cara ngacung ya, raise hand itu bisa di sana. Di sini kebetulan ada Gibran, kemudiannya Kang Budi Akbar yang biasa ngaji hari Rabu, kemudian juga ada tadi ini Kang Zaima, ya. Ini Kang Zaima kalau mau bertanya, Kang Zaima ini sebenarnya tadi yang jadi imam maghrib nih. Kemudian Kang Budi Akbar, kebetulan juga ada istri saya yang mendengar ini. Ya Ibu Emma mau bertanya? Walah langsung kabur. Nih ada yang sedang mengetik. Muhammad siapa ini? Muhammad Gibran sedang mengetik pertanyaan. Oke. Ya, Gibran gimana, apa pertanyaannya Mas Dedi? Sedang mengetik Ustadz. Oh sedang mengetik. Ya ini. Yang lain dipersilakan ya, silakan mengetik dengan cara mengetik atau menyampaikan dengan mengirim voice note. Jadi sama saja, nanti voice note akan kita putar di operator biar memutar, jadi kita dengarkan bersama pertanyaannya lewat voice note bisa, lewat tulisan juga bisa. Baik, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, ini satu kesempatan diberikan kepada mungkin peserta yang hadir di Masjid Al Hidayah hari ini. Ada yang mau bertanya? Silakan. Dari Syahrul, Ibnan, terus ini siapa yang mau bertanya terkait dengan? Kelihatannya silakan ini. Sudah tidak kuat Syahrul, silakan Syahrul. Sorry, mic-nya. Oh iya Nasrul. Ya Nasrul ya. Silakan. Ya. Bebas. Mic-nya agak dekat dulu ya. Ya silakan. Terkait dengan Lailatul Qadar ya, yang dimaknai 10 terakhir pada bulan Ramadan, apakah ini yang dinamai apa Lailatul Qadar mendapatkan apa ya maknanya itu 1000 bulan, yang dimana berkesimpulan ini menjadi apa ya sebuah peribadahan khusus yang dinamai itikaf. Barangkali apakah menjadikan kekhususan untuk orang-orang bisa saya tangkap pertanyaannya. Bisa dipahami saja. Ya, gitu, saya langsung potong saja. Saya sudah paham. Mungkin maksud pertanyaannya apakah? Saya takut kalau kepanjangan kakak jadi bingung nyatanya ya. Apakah? Tapi saya sudah tangkap. Jadi saya sudah tangkap yang ditanyakan oleh Nasrul itu jadi gini. Apakah mesti dengan itikaf orang untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Itu ya maksudnya ya. Sugante. Ya. Ning pondok pertanyaan. Sugante panjang-panjang dari kamana kacikan nitri deui lebat. Ya, ini pertanyaan bagus ya berkaitan dengan Lailatul Qadar. Pertanyaannya apakah hanya dengan itikaf orang akan menggapai Lailatul Qadar?
Maka sebelum dijawab apakah dengan itikaf atau dengan bagaimana, ya kita harus pahami dulu apa Lailatul Qadar itu. Nah, Lailatul Qadar ini gitu kan, ada dua hal yang harus jadi kita perhatikan. Pertama, Lailatul Qadar membicarakan tentang waktu turunnya Al-Qur'an gitu ya. Jadi di mana penjelasannya bahwa Lailatul Qadar itu malam di mana Quran itu turun. Seperti di dalam surat Al-Qadar gitu kan. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Dengan tegas ayat itu menjelaskan bahwa sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Qadar. Maka kalau pengertiannya Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Qur'an, maka itu sudah tidak akan terulang lagi. Kejadiannya spesifik. Kapan? Yaitu ketika turunnya Al-Qur'an. Maka Lailatul Qadar yang seperti ini gitu kan, artinya hanya kejadiannya satu kali. Sehingga hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 45. Nah, pertanyaannya apakah 17 Agustus tahun 46 itu hari kemerdekaan? Bukan. Nah, yang dimaksud bukan itu kan bukan terjadi lagi kemerdekaan kan gitu. Jadi kejadian merdeka mah sekali 17 Agustus tahun 45. Adapun tanggal 17 dianggap gitu kan apa istilahnya waktu turunnya atau kejadiannya kemerdekaan itu akan berlangsung tiap tahun. 17 Agustus sebagai hari di mana terjadi kemerdekaan, bukan kejadian kemerdekaannya itu sendiri. Nah, persis seperti Lailatul Qadar gitu. Nah, nanti kalau Lailatul Qadar dalam artian turunnya Al-Qur'an semata tidak akan terulang. Tapi kalau hari turunnya Al-Qur'an kemudian ada keutamaan di malam-malam itu, maka tentu itu akan terjadi setiap tahun gitu. Ngan masalahna gitu ta. Bagaimana istilahnya berkaitan dengan Lailatul Qadar itu sendiri, yang sampai nanti khairun min alfi syahrin itu kan berkaitan dengan kejadian turun Al-Qur'an. Makanya ketika dikatakan Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin itu kan, malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, itu apanya yang lebih baik? Nah, ternyata yang lebih baik itu adalah kualitas malam yang turun Al-Qur'an itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan tanpa turun Al-Qur'an. Itu. Nah, adapun nanti gitunya ada istilahnya Nabi dan para sahabat kemudian menggapai waktu Lailatul Qadar itu berkaitan dengan hadis Nabi yang mengatakan man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang sholat malam bertepatan dengan malam Qadar, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Nah, ini beda kasus lagi sebetulnya, bukan kaitan dengan yang tadi. Jadi ada Lailatul Qadar yang menjelaskan waktu turunnya Al-Qur'an, ada Lailatul Qadar itu menjelaskan keutamaan sholat malam yang bertepatan dengan malam Qadar. Nah, malam Qadar nama unggal tahun ge aya. Seperti 17 Agustus sekali atau berulang-ulang? Berulang-ulang unggal tahun ge aya. Begitu. Makanya malam Qadar itu dalam artian malam diturunkannya Al-Qur'an, dalam artian waktu itu tiap tahun ada. Nah, masalahnya siapa orang yang mengalami Lailatul Qadar? Nu itikaf atau nu teu itikaf? Semuanya, Ustaz. Nah, persis siga 17 Agustus gitu.
mau anu mengisi dengan kebaikan, mau yang tidak, mau yang jahat, mau yang baik, tanggal 17 Agustus pasti bakal kealaman ku saha wae. Termasuk tadi mau itikaf mau tidak, malam qadar mau bakal ngaliwat. Pertanyaannya tinggal ketika malam qadar kita sedang apa? Sedang mengabdikan diri kepada Allah atau sedang maksiat? Urang teh keur salat atau keur main silat atau keur main game gitunya maksudnya karaya gitu. Karena tidak mustahil kejadian malam qadar yang kita lewati teh urang teh justru keur maksiat. Urang teh sarema di masjid ngan keur main game pas malam qadar teh. Nah, ketika malam qadar bertepatan dengan kita main game, eta teh gufirallahu ma taqaddama min dzanbi moal. Moal Ustaz. Itu masalahnya. Makanya yang masalah ini berhubungan dengan keutamaan sholat malam bertepatan dengan malam qadar. Adapun untuk mendapatkannya apakah harus itikaf? Tidak mesti, tidak kudu itikaf bakal ngalewat malam qadar mah. Justru yang Nabi lakukan dan para sahabat itu adalah berusaha memaksimalkan menghidupkan malam dengan amal-amal soleh supaya ketika ngaliwat malam qadar teh kita sedang beramal soleh. Di antara amal soleh yang dilakukan itu apa? Qiyamu Ramadan atau qiyamul lail. Makanya Nabi mengatakan man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Kumaha lamun teu salat ayeuna mah pas maca Quran. Keur maca Quran bertepatan dengan malam qadar, diampura moal dosana? Insyaallah. Tergantung niatnya Ustaz. Diampura moal. Imanan wahtisaban mah insyaallah. Atau maaf ya ini agak sedikit agak nakal gitu, tapi ini harus jadi perhatian. Bagaimana ketika terjadi malam qadar puntennya sedang jima dengan istri, eta gufirallahu ma taqaddama min dzanbi henteu? Insyaallah. Insyaallah we hayu. Kan kalau iya betul. Beribadah. Betul. Nah itu kan para sahabat sampai kaget kan ketika Nabi mengatakan bahwa setiap tubuh kita itu harus sodako. Sampai apa kata Nabi? Sampai cenanya seseorang menyalurkan syahwat kepada istrinya, eta teh jadi sodako. Sahabat sampai kaget teh, piraku nu kitu wae gitu. Panu kitu mah teu diburuhan ge. Kaos nu ngarti we sareuri. Nu kitu mah pan teu diburuhan ge bakal dikeureuh gitu kan. Nah, makanya sahabat tanya gitu kan, masa sih gitu kan melakukan itu menikah menang pahala? Maka Nabi balik bertanya, bagaimana kalau kamu salurkan kepada yang haram? Dosa tidak? Dosa. Berarti lamun kanu halal pahala. Bertepatan jeung Lailatul Qadar. Ustaz Sabit kumaha tah? Gufirallahu ma taqaddama min dzanbi moal. Nah ini ya, jadi ini memang makanya saya katakan agak nakal ini pemikiran ini, tapi maksud saya bahwa menggapai Lailatul Qadar itu tidak mesti gitu, tidak mesti atau bukan syarat itikaf itu untuk menggapai Lailatul Qadar. Yang saya paham dari apa yang Nabi lakukan dan para sahabat adalah di antara cara amal supaya bisa bertepatan dengan Lailatul Qadar kebaikan itu apa? Qiyamul Ramadan atau qiyamul lail gitu. Jadi bisa jadi amalnya bukan saja sholat, bisa baca Quran, bisa sedang membaca kajian-kajian untuk menegakkan syariat Islam. Bahkan saya katakan tadi bisa jadi anta kernon misikan sangu untuk orang-orang yang sahur bertepatan dengan Lailatul Qadar. Kumaha tah? Matin mamawa keresek ke anu sahur, mawa cai gitu kan, nyiapkeun ya keur anu buka, nyiapkeun galon bertepatan jeung Lailatul Qadar.
Ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi moal. Insyaallah. Tah. Jadi Ghufirallahu itu kan tidak berkaitan dengan sholat saja. Cuman kenapa disebutkan sholat? Karena kan ini di bulan Ramadan. Kan di bulan Ramadan teh amal utama berang naon? Saum. Amal utama malam Menghidupkan sholat. malam Nah untuk itu qiyamu Ramadan. Makanya di bulan Ramadan Nabi menspesialkan man soma Ramadana berangna, tapi malamna man qoma Ramadana. Apalagi kalau man qoma Lailatul Qadri itu. Jadi begitu bro. Jadi jangan dulu jangan dulu reus. Karena itikaf pasti menang Lailatul Cantak tuh, hari itikaf sare we gitu ta. Kalau dihubungkan dengan kebiasaan Nabi mungkin juga Ustaz, Rasulullah itu kan memang sudah sholat malam terbiasa, senang sedekah itu kan sudah menjadi akhlak, sudah menjadi kebiasaan. Dan mungkin itikaf itu hanya sebagai satu metode beliau lebih meningkatkan lagi. Iya. Nah maka kalau di kita kan nu ditingkatkan teh malah kayaknya nggak balance gitu. Jadi biasanya biasa tiba-tiba ngetril gitu. Iya makanya dari awal saya katakan dari awal gitu kan. Makanya jangan dianggap Ramadan itu bulan latihan gitu. Jadi kalau dianggap bulan latihan kan dina itikaf we udah bingung rek megawe naon. Menghidupkan sholat dengan sholat malam nu dibacana kulhu jeung kuliah. Makanya penting teh aya 3 jam 4 jamna. Mun maca sholatna kulhu jeung kuliah sabaraha jam tabeakna? Itu kan paling lama biasa setengah jam geus beres sholat malam lah gitu kan. Makanya panjang keneh ka subuh jadi kumaha tuntuna sare we liwat gitu. Makanya nah ada yang mengatakan cara sholatna gitu kan, makanya ulah langsung 11 dicicil 2 3 atau 1 atau yang ganjilnya dulu, karena nanti dikhawatirkan kalau genap dulu gitu kayaknya kaburu capek tidur pas bangun subuh jadi tan ganjil kan lebar, makanya ganjil dulu nanti. Nah itu 2 istirahat heula, baca Quran, baca yang lain kade tong 2 gim heula lebih ka dibekal eta gim itu rek naon itu. Aduh ini juga salah satu karena belum dianggap latihan jadi bingung menghidupkan malam teh kudu kunaon da ku salat tadi teh ku salat mah paling setengah jam jadi bae ya tunu lain begitu. Itu kan juga mungkin salah satu faktor juga, dan mungkin bukan hanya saya pribadi itu menggalakkan ke santri di sini itu ngajak untuk baca Quran setelah maghrib susah Ustaz. Ayo 1 juz teka udag, setengah juz we teka udag, loba nu bolong gitu. Ya, dan ini bisa terlatih itu belum terlatih. Komo yang hareupan aya Ramadan gitu. Ini akan terasa berat buat antum ya di sini, juga buat mungkin sahabat-sahabat yang mendengarkan ini, terutama yang punya keluarga juga. Ini sebaiknya kita coba saja sisa-sisa kita ini yang tersisa mungkin sekitar 8-9 hari lagi itu. Ayo kita latihan bareng-bareng tuh dicicil nanti seperti tadi betul. Kita yang penting yang susahnya itu adalah dawam, dicicil terus menerus. Ya. Tapi apabila kita sudah kegoda dengan yang lain itu ya, baik itu apapun sebabnya. Jadi kalau tidak dipaksakan nggak akan bisa. Sampai kapanpun itu tidak akan bisa. Dan itu akan membentuk diri kita sendiri itu bukan. Jadi gini, yang berat buat kita itu bukan ibadah dengan Allahnya. Tapi kita setelah dengan Allah itu kita nggak lepas dengan manusia. Nah ini harusnya berdampak seperti halnya sholat, saum ya. Oke, jadi 3 menit lagi Mas Dedi. 3 menit lagi, ini belum ada pertanyaan yang masuk juga ini dari para sahabat. Kayaknya Bali ini lagi. Siap, kembali lagi silakan. Pertanyaannya ternyata kepada para santri ya. Silakan disebutkan namanya. Siap. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Batin. Izinkan saya bertanya, Ustadz. Mungkin pertanyaan saya berbeda daripada Nasrul mengenai sedikit keluar dari konteks Ramadan. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini, Ustadz, mengenai
bagaimana sih perspektif Islam mengenai tasawuf itu sendiri? Wah gila ya, mantap ya. Ini sudah main tasawuf ini. Terima kasih Ustaz. Sudah tingkat marifat kayaknya ini Matin ini. Ya. Apa sih pertanyaan tadi? Refleksi apa? Perspektif Islam mengenai tasawuf itu Ah seperti iya, apa? iya. Ya seperti yang sering saya sampaikan kan, untuk menjelaskan apalagi menyikapi sesuatu harus pahami dulu apa yang akan kita hadapi itu. Jadi ketika berbicara apa perspektif Islam terhadap tasawuf, naon heula tasawuf teh gitu. Tasawuf itu apa dulu? Jangan sampai nanti kita panjang lebar ngomongkeun hal ternyata dari awal sudah keliru pemahaman tentang yang kita bahas. Nah, kan kalau kita lihat dari segi bahasa, tasawuf itu artinya kan mensucikan diri. Banyak definisinya, ada yang mensucikan diri, ada yang artinya tasawuf itu dari suf, wal ya, suf te wal. Itu biasanya pakaian yang digunakan oleh orang-orang yang sudah katanya ini sudah tidak lagi mencintai dunia. Jadi orang-orang yang sudah menganggap dunia mah geus naon-naonan lah gitu. Makanya pakaian, penampilan tidak jadi perhatian, yang penting mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini banyak definisinya. Makanya harus dijelaskan spesifik dulu oleh yang bertanya. Ini tasawuf yang mana dulu maksudnya? Karena kalau berbicara tasawuf dalam artian apa istilahnya nama gitu kan ya, nama untuk sesuatu aktivitas, ternyata tidak hanya satu persepsi, ada beberapa persepsi. Makanya yang jadi pertanyaan tadi perspektif Islam itu bagaimana? Ya tergantung bagaimana tasawuf itu. Kalau tasawuf dalam artian misalnya cara untuk menjadi orang baik, cara untuk menjadi orang yang bisa bermanfaat gitu, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam maka tidak ada masalah. Kalau hanya berupa metodologi, karena kan Islam tidak pernah menentukan nama metodologinya kan. Pokoknya mah sok we cara mah kumaha, asal jangan bertentangan dengan syariat Islam. Jangan sampai nanti apa yang dipikirkan untuk membersihkan jiwa diri ternyata bertentangan dengan syariat Islam. Nah, yang jadi masalah itu kan bukan niat membersihkan dirinya, tapi cara yang keliru itu yang harus diluruskan. Karena kalau berbicara tentang menjadi orang baik, menjadi orang yang suci, jadi orang yang tidak mengganggu orang, itu kan di semua agama juga begitu, ada begitu. Nah, justru yang harus jadi perhatian Islam nanti, kalau ternyata bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan ajaran Islam, itu jadi masalah. Nah, apa contohnya misalnya? Contohnya misalnya untuk menjadi orang yang baik itu kalau dicabok tong ngalawan misalnya teh. Kalau dicabok pipi yang kiri kasihkan yang kanan. Atau kalau ada orang minta apa ngagarong gitu ya, ngagarong tong dilawan tapi bejaan. Ini dia ya saku teh ya. Duit ya di belah dia. Apakah seperti itu yang diajarkan Islam? Kan tidak juga. Bahkan dalam Islam itu sampai ada perintah apa dari anjuran dari Nabi, kalau ada orang yang merenggut harta kamu gitu kan, kata Nabi apa? Lawan. Lain dibikeun, lawan heula. Kumaha lamun itu menyerang kita, balas. Kumaha lamun itu paeh ku urang, itu kan neraka. Kalau ternyata dilawan urang eleh, urang ke surga. Orang ke surga. Jadi terlihat bagaimana Islam tidak kemudian ketika dalam rangka ingin menjadi orang baik, kemudian dia memberikan hak-haknya secara dolim kepada orang yang dolim. Tidak begitu juga. Makanya pertanyaan saudara Mat ini terlalu luas sebetulnya. Karena tasawuf, tiba-tiba tasawuf saja itu terlalu luas. Tasawuf yang seperti apa dulu, begitu. Dan kalau dibahas sekarang saya pikir nggak akan cukup waktunya. Ini cuma 3 menit lagi. Malah sudah habis kayaknya, udah lebih. Ya. Sudah lebih 3 menit Mas Edi. Jadi saya pikir pertemuan kita hari ini kita cukupkan saja. Nanti dilanjut lagi besok
dengan waktu dan gelombang yang Yang sama. bisa sama bisa tidak. Insya Allah. Jadi terima kasih nanti untuk Martin, mudah-mudahan pertanyaan tadi kita akan coba discuss ya, karena punya waktu panjang kita dari malam ini sampai besok. Mudah-mudahan nanti ada clue-clue baru. Dan untuk sahabat-sahabat sekalian, baik yang menyimak melalui Telegram, voice chat di grup Al Hidayah dan juga di Hayatuna TV, insya Allah kajian-kajian kami peserta itikaf di Masjid Al Hidayah akan tetap kita siarkan. Jangan lupa besok pukul 8:30 pukul 8:30 Ustaz ya. Pukul 8:30 sampai dengan untuk ulumul Quran Ustaz. Ya, 10 ya. Untuk besok pukul 10 pagi sampai jam 11 kurang lebih ya, sampai setengah 12 itu malah waktunya lebih panjang. Kita akan bongkar lagi, belajar lagi ilmu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, mengumpulkan bekal untuk malam hari yaitu ilmu ulumul Quran, At-Tibyan kitabnya. Kemudian pada sore hari kita juga akan mempelajari kembali tentang Al-Quran juga, yaitu tafsir ya, Kitab Sofatut Tafasir. Jadi karangan Imam Ali As-Sabuni. Kebetulan kita juga di grup kita di Al Hidayah juga sudah untuk PDF-nya kita sudah bagikan. Hari tadi itu kita bahasan yang ayat ke 104 sampai 110. Besok kita lanjutannya atau nanti kita cek barangkali ada yang terlewat ya. Jadi silakan saja yang mau mengikuti. Dan juga untuk malam hari, setiap malam sekitar pukul 9 sampai dengan setengah 10 kajiannya akan dilakukan, yaitu kajian bebas dan tanya jawab bebas. Maka persiapkan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat sekalian yang ada di rumah dan juga sahabat-sahabat yang ada di sini. Demikian untuk malam ini. Terima kasih banyak, jazakallahu khairan katsira. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan malam-malam yang diberkahi Allah. Walaupun mungkin bukan malam ganjil, tapi kita tidak tahu. Jangan lupa doanya untuk menghadapi malam-malam ganjil ya. Allahumma afun tuhibul afwa fa'fu anni ya. Allahumma innaka afuun tuhibbu afwa fa'fu anni. Jadi ini jangan lupa ya semuanya juga. Baik, terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat sekalian. Sampai di sini dulu pertemuan kita, mudah-mudahan untuk esok hari. Siapa saya? Teman-teman yang lain nanti bisa membuka bersama didampingi dengan Ustadz Eka. Nanti ada aset-aset kita yang akan juga mendampingi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.